Tahun 2013, epidemi aneh membuat manusia takut ekstrim keluar rumah. Siapapun yang keluar, mati dalam hitungan detik. Kota-kota berubah jadi kosong. Mark Delgado sudah 3 bulan terjebak di kantor bersama pekerja lain, hidup dari stok kafetaria. Mereka menggali jalur pelarian lewat parkiran untuk ke kereta bawah tanah. Insiden terjadi, seseorang memecah jendela mobil demi GPS. Mark marah dan bertekad menyelesaikan galian dengan cepat. Usaha itu berhasil, akhirnya mereka tembus dinding, bisa keluar gedung dengan aman. Dalam antrean pembagian persediaan, Mark melihat bosnya, Enrique, memiliki GPS. Mark konfrontasi Enrique secara pribadi soal GPS, sepakat bicara 4 mata. Flashback, Enrique direkrut untuk memperbaiki produktivitas kantor. Karakternya tegas dan tidak ragu memecat karyawan. Enrique memarahi Mark karena telat selesai proyek, tak mau dengar alasan, bahkan mengancam pecat kalau gagal. Mark lembur sampai larut, Frustrasi dengan error komputer yang bikin dia makin lama di kantor. Julia, pacar Mark, telepon, mengajak makan malam. Mark janji datang, tapi gagal pulang tepat waktu. Sampai apartemen, ia cuma mendapati Julia sudah makan sendiri, sementara dia membuat mainan untuk dijual di toko. Obrolan soal punya anak anak muncul. Mark menolak, merasa saatnya belum tepat, memicu kekecewaan Julia. Di malam selanjutnya, berita TV menyorot remaja Kanada bunuh diri karena terlalu lama terkurung rumah, menguatkan kecemasan Mark. Di kantor, viral video tadi memicu kepanikan, Rovira, rekan kerja Mark, kehilangan kendali. Kembali ke masa kini, Mark minta Enrique menemaninya mencari Julia dengan imbalan suplai makanan curian dari loker Rovira. Enrique setuju setelah Mark mengancam membongkar rahasia GPS-nya. Mereka masuk terowongan bawah tanah, GPS jadi alat navigasi utama. Di terowongan, kerumunan penyintas, bahkan suara tembakan. Seorang remaja mencuri tas Enrique berisi GPS, dikejar Mark Enrique hingga ke kelompok remaja pencopet. Kakak sang pencuri seorang eks-polisi bersenjata. Mereka dipaksa berlutut, polisi mengambil GPS dan hampir mencuri seluruh tas. Saat listrik padam total, Enrique menyerang polisi, berhasil merebut senjata dan membunuhnya dengan luka di tangan. Mark merebut kembali GPS lalu mereka kabur dalam kegelapan, berbaur kerumunan, lolos dengan selamat. Luka Enrique diobati, GPS rusak tapi masih berfungsi. Mark flashback, tetangganya jadi agorafob hebat, apartemennya bau busuk, keadaan sudah memburuk sejak awal. Rovira dipecat, dipaksa keluar kantor, langsung tewas kejang di luar, jadi bukti, siapa keluar langsung mati. Mark lalu menemukan loker Rovira berisi stok makanan dan perlengkapan bertahan. Kembali ke masa kini, mereka masuk jaringan saluran pembuangan, mencapai bawah apartemen Mark. Meledakkan pipa pakai tabung gas dan pistol agar bisa tembus, Mark tertembak suara keras, tapi lolos ke dalam gedung. Apartemen sudah ditempati keluarga asing, pria, istri, anak kecil cewek. Terjadi perkelahian dan adu pisau, reda setelah klarifikasi. Mark hanya ingin mencari Julia. Temukan perwi penting, gambar hasil USG, baru tahu Julia hamil, ingat kembali konflik soal anak. Di meja kerja Julia, Mark makin terbebani perasaan gagal menjadi suami dan ayah. Hujan turun, semua penghuni kota berlomba menampung air bersih. Malam, mereka mengisi cadangan air dan membuat tombak sederhana untuk bertahan. Pagi, di terowongan, Mark ingin ke mal tempat Julia kerja, Enrique menolak hanya sampai apartemen. Terjadi pertengkaran sengit, hampir tusuk-tusukan. Pisau dan senter jatuh hingga pecah. Enrique akhirnya jujur, ia ingin ke rumah sakit, ayahnya lumpuh kena emboli. Mark ikut Enrique, GPS bebas dimiliki setelah sampai rumah sakit. Tiba di gereja tua via selokan. Menemukan korek dan alkohol, mereka nyalakan api unggun. Cahaya api memancing makhluk, ternyata seekor beruang lepas dari kebun binatang. Enrique diserang, Mark menusuk sang beruang dengan tombak, lalu Enrique menyalakan obor untuk mengusir. Mereka berhasil membunuh beruang, memakan dagingnya, dan menertawakan kebodohan masa lalu.
Enrique mengaku tetap mau pecak Mark walau proyek selesai. Enrique panik dapat kabar rumah sakit ayahnya telah terbakar. Ia naik gedung tinggi, lihat dari kejauhan, rumor itu benar. Enrique putus asa, hampir bunuh diri, tapi diselamatkan Mark. Enrique berikan benih buah ke Mark sebagai warisan untuk masa depan anaknya. Mark meneruskan pencarian ke mall, masuk lewat parkiran dipenuhi jasad. Temukan catatan Andrea, Julia dan dirinya terjebak di supermarket mall. Aksi saling serang dua kelompok penyintas bersenjata, Mark masuk, mencari Julia, malah menemukan Andrea. Andrea ceritakan Ia terakhir lihat Julia sebelum ke dokter. Mereka hampir keluar, Andrea terjebak di antara api, gugur karena tidak sanggup melewati penghalang. Mark nyaris tewas ditikam penyerang, Enrique datang menyelamatkan, namun ia sendiri tertusuk anak kecil. Meski luka parah, Enrique tetap membantu Mark keluar. lolos ke bioskop sepi, Mark lihat kantor dokter Julia di seberang jalan. Terowongan terputus, Mark naik ke lantai atas, akhirnya bisa melihat Julia di seberang lewat jendela, adegan emosional, mereka saling memanggil dan menangis bahagia. Enrique meninggal luka, berpesan agar Mark memberanikan diri menyeberangi jalan demi keluarganya. Mark memberanikan diri keluar, lawan rasa takut, efek fisik berat, mual, pendengaran hilang, mimisan. Merangkak hingga sampai ke Julia, berhasil selamat. Mark dan Julia memulai hidup baru, menanam benih Enrique. Anak mereka lahir sehat, bukti generasi baru tidak lagi fobia keluar rumah. Bertahun-tahun kemudian, anak mereka berjalan keluar bersama kelompok remaja lain, menandakan harapan dunia untuk pulih. Itulah tadi alur cerita film The Last Days. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Short Film untuk pembahasan film lainnya. Jika kalian ingin request pembahasan film silakan komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga harimu menyenangkan. Jangan lupa ikuti Facebook dan Instagram kita.